Ketua Asosiasi CSR Sorong, Erwin Hatta, berupaya mengkomunikasi pentingnya menjalankan program Corporate Social Responsibility sebagai kewajiban perusahaan membantu pemerintah mengatasi masalah kesehatan, pendidikan, dan ekonomi keluarga. Ditemui di sela-sela meninjau pelaksanaan Posyandu Binaan Stikes Papua Sorong di Jalan Kanal Victory, kilometer 10 masuk, Erwin Hatta menandaskan upaya sosialisasi menjabarkan program Corporate Social Responsibility adalah untuk membantu Pemda mengatasi masalah sosial sebagaimana dijelaskan bersama Ketua Stikes Papua Sorong, Dr. Martin Sagrim berikut ini. Pak Hatta, mengapa Anda tertarik melihat layanan Posyandu Binaan Stikes Sorong? Melalui atau kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa membantu pemerintah kota meningkatkan taraf hidup daripada masyarakat Kota Sorong ini. Dan ini kita sudah bersama dengan pemerintah kota, ya, sehingga apa program pemerintah kota itu kita selaraskan dengan apa yang ada di perusahaan itu, CSR yang ada di perusahaan itu. Ya, sehingga kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri, ya. Kalau kemarin kita jalan sendiri, ini kita harus koordinasi dengan pemerintah kota sehingga program-program kita ini sejalan dengan program pemerintah kota. Iya, bagaimana mempertimbangkan dukungan asosiasi terhadap kegiatan Posyandu Binaan Stikes yang tidak bergantung dengan pemerintah daerah? Kami mendukung, ya. Saya sudah sampaikan ke Stikes bahwa kita koordinasi, ya, sehingga jangan sampai kita berjalan, ya, pemerintah kota melakukan hal yang sama sehingga tumpang tindih. Jadi harus memang koordinasi. Jadi mungkin pemerintah membantu, misalnya suatu perusahaan atau Stikes mengadakan posyandu di sini, ya, kita minta koordinasi dengan pemerintah kota, apakah itu dengan dokternya, dengan bidangnya, dengan apalah yang bisa dikerjasamakan. Terhadap fasilitas yang saya lihat tidak hanya membutuhkan gedung, tetapi juga alat timbang, kursi, bahkan sampai perlu disiapkan kader posyandu yang perlu didanai. Bagaimana? Inilah yang tujuan saya ke sini melihat, ya, apakah nanti setelah kami ke sini, ya, kami bisa saja mengajukan permohonan, ya, kepada kantor wilayah atau kantor pusat untuk membantu. Nah, ini tetap harus koordinasi dengan pemerintah kota dengan anggota-anggota lainnya. Ya, mungkin kalau misalnya dari Kimia Farma atau perusahaan lain kita jalan seperti ini satu, jadi mungkin Kimia Farma memberikan vitamin, pengobatan gratis, ya, kami kasih makanan, itu sehingga ini bisa lebih efektif bagi orang yang mencari nafkah di tanah Papua. Ya, kita harus punya jiwa sosial untuk membantu masyarakat ini untuk tumbuh lebih baik, untuk masa depannya lebih baik, sehingga sumber dayanya juga bisa diandalkan ke depan. Untuk Ketua Stikes, kenapa Ketua Asosiasi CSR Sorong diajak untuk melihat layanan Posyandu Binaan Stikes? Saya sangat berterima kasih setelah ada pertemuan di Aula Wali Kota Sorong, disampaikan oleh Ketua Asosiasi Usaha Kota Sorong, CSR. Jadi betul-betul sangat nyambung. Itulah harapan saya selaku institusi pendidikan kesehatan yang mempunyai ketersediaan sumber daya dalam berbagai hal, khususnya dalam masalah pelayanan kesehatan di tengah-tengah masyarakat, bahkan pelayanan kesehatan klinik di unit-unit pelayanan. Sehingga betul-betul saya menemui keinginan besar yang disampaikan oleh Ketua Asosiasi Pak Erwin sendiri. Saya sangat berterima kasih, dan inilah yang saya sangat harapkan ke depan. Apa benar Stikes akan buka lagi layanan posyandu di sejumlah tempat dalam kota nanti? Saya sudah melakukan suatu rencana dengan hitung-hitungan bahwa akan saya dalam waktu mulai dari bulan Agustus ini sampai di bulan Desember nanti, itu ada 5 posyandu yang kami harus turun bersama dengan dukungan dari berbagai pihak, khususnya di Ketua Asosiasi. Mungkin itu 5 posyandu yang mungkin kita bisa kembangkan, yaitu kita mencari betul-betul daerah-daerah yang pinggiran yang
betul-betul sama sekali tidak dijangkau, walaupun dijangkau tetapi angka kunjungannya berkurang. Itulah yang kami masuk, sehingga kita bisa membangkitkan minat dan niat besar dari ibu-ibu untuk membawa bayi, balita, bahkan ibu hamil sendiri, putri remaja untuk berkunjung di setiap posyandu yang ada. Terkesan rencana untuk tambah posyandu dipaksakan, karena yang saya lihat sekarang ini terlihat tidak memenuhi standar layanan posyandu. Bahwa bicara dari filosofi posyandu itu, dari masyarakat menyediakan tempat untuk pelayanan kesehatan untuk rakyatnya, itu dari filosofi awalnya. Itu dari masyarakat yang menyediakan tempat yang lain. Seandainya kalau sudah tidak tersedia tempat yang disediakan oleh masyarakat setempat, baik itu lurah, RT, RW, mari kita sebagai orang yang peduli terhadap ini, kita sama-sama membantu menyediakan tempatnya, mulai dari tempatnya, isinya seperti kursi, ada kursi untuk orang-orang yang berkunjung bisa duduk, tempat tidur untuk pemeriksaan ibu hamil, meja untuk petugas, kursi untuk petugas, dan timbangan, ini semua disediakan. Setelah itu baru bicara petugasnya itu sendiri, kadernya sendiri. Kader itu bisa dibedakan, dia ini kader atau masyarakat biasa, harus ada dibedakan. Dia mulai dari kebersihan dirinya kader itu sendiri, bagaimana pengetahuan kader itu tentang umur sekian harusnya berat badan sekian. Itu pengetahuan dasar itu memang harus dimiliki oleh seorang kader. Jadi ada kepribadian yang berikut adalah kader itu ada semacam perhatian buat dia, karena dia bisa peduli untuk urus anak-anak orang banyak. Jadi dari sisi tenaga kita ini sebetulnya double force, baik dari dinas kesehatan, dari puskesmas yang punya wilayah kerja, dan kami dari institusi pendidikan yang apalagi kalau disupport oleh asosiasi-asosiasi yang membackup. Semoga apa yang disampaikan bisa terlaksana, dan terima kasih sudah berbagi di CWM News. Terima kasih Pak.